Oke, di sini ada soal harga pH campuran dari 50 ml larutan NH3 0,2 molar dan 50 ml larutan HCl 0,2 molar. Nah, sekarang kalau kita perhatiin di sini NH3 ini adalah sebagai basa lemah, HCl sebagai asam kuat. Kita bisa buat dulu reaksinya. Jadi kita buat reaksinya itu NH3 ditambah dengan HCl, itu hasilnya menjadi garam amonium ya, NH4Cl. Nah, selanjutnya kita buat nih awal reaksi sisa. Di sini awal reaksi sisa. Nah, sebelumnya kita cari dulu dia ada berapa sih mol dari NH3. Nah, di sini kita cari molnya. Mol dari NH3 itu rumusnya molar dikalikan dengan volume. Molarnya 0,2 molar, volumenya 50 ml. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 10 milimol ya. Ingat ya, kalau satuan volumenya mililiter berarti molnya pakai milimol. Nah, kita cari juga nih yang HCl. Untuk mol yang HCl dia ternyata sama juga, molar dikali volume. Molarnya 0,2, volumenya 50 ml juga. Hasilnya pun sama, 10 milimol. Nah, udah gini baru kita masukin ya. Berarti molnya si NH3 10 milimol, HCl 10 milimol. Nah, berarti kita cek nih apakah yang habis yang mana. Yang habis ini kalau kita bagi yang awalnya ini, kita bagi dengan koefisiennya. Contohnya ya, NH3 nih 10 dibagi 1, berarti kan 10 nih ya. 10 dibagi 1 yang HCl juga 10 juga. Nah, berarti ini sama ya. Kalau sama berarti dia habis dua-duanya. Jadi yang bereaksi ini 10 juga, ini 10, akan terbentuk NH4Cl-nya 10 ya. Berarti ini habis dong ya HCl-nya. Berarti yang sisa garamnya yaitu 10 milimol. Nah, karena sisanya di sini adalah garam, berarti kita memakai rumus hidrolisis. Nah, kalau gitu kita cari dulu nih molar dari NH4Cl, karena di sini satuannya kan milimol. Kita cari molar ya, karena rumus hidrolisis ada molarnya. Molar itu rumusnya mol dibagi dengan volume. Molnya ini 10 milimol yang tadi kita dapetin nih ya. 10 milimol kita bagi dengan volumenya. Volumenya itu volume total. Kenapa? Karena dia udah dicampur. Kalau dicampur kan berarti udah jadi satu dong ya. Berarti jadi 100 ml. Nah, ini milimol dibagi mililiter nggak masalah ya, karena udah sama ya, mili sama mili. Jadi kita tinggal ngitung aja 10 dibagi 100. Itu jawabannya 0,1 molar. Nah, udah begini, kita lihat NH4Cl ini bentuknya sebagai garam ya. Garamnya itu bersifat asam atau basa. Nah, kita udah belajar dari soal-soal yang awal, NH4Cl tentu dari apa? Bersifat asam dong ya, karena dia NH4Cl dari yang kuatnya, terbentuk dari asam kuatnya HCl. Berarti dia bersifat asam. Kalau gitu kita pakai rumus konsentrasi H+ ya. Itu sama dengan akar KW ya. KW di sini tetapan ya, 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 14 ya, ingetin ya, 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB dikali molarnya, molar kation. Kalau H+ kan kation ya, berarti plus ya, plus itu kation, berarti kita ngalinya jangan lupa ya, molarnya molar kation. Nah, sekarang kalau kita isi angka-angkanya, berarti kita buat akar KW ini hafalin 10 pangkat min 14 per KB, KB nya dikasih tahu deh soal ini ya, 10 pangkat min 5. Kita masukin 10 pangkat min 5. Nah, molar kation itu apa sih ya? Nah, sekarang kalau kita lihat nih, kita misalnya buat di sini nih ya. Nah, untuk NH4Cl kita jabarin nih ya. Berarti dia akan terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-. Yang mana sebagai kation? Nah, kation itu berarti yang plus ya. Yang plus itu berarti yang mana? Yang NH4+ dong sini ya. Kita cari nih. Nah, NH4Cl-nya kan dikasih tahu di soal 0,1 molar. Berarti kita masukin 0,1 molar. Nah, di sini juga NH4-nya 0,1 molar juga dong.
karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Di sini juga koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi sebanding ya. Kalau di sininya 2, berarti dia jadinya 2 kalinya 0,2 molar. Nah, untuk yang Cl-nya 0,1 molar juga ya. Tapi tujuan kita nyari molar kation Na4+, 0,1 molar. Nah, berarti kita ganti nih. Kita masukin molar kationnya 0,1 molar. Nah, udah gini, kita tinggal ngitung aja. Berarti kita hitung. Nah, seperti ini. Akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Eksponennya inget ya. Jadi naikin ke atas jadi 10 pangkat 5. Kalau kita jumlahin jadi dia 10 pangkatnya min 9 ya. Dikali 0,1 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan akar dari 10 pangkat min 10. Berarti kalau diakarin 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita udah tahu ya pH-nya, berarti kalau 10 pangkat min 5 langsung berapa pH-nya? 5 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5. Kita pilih jawabannya yang B.